Bayangkan ini, sebuah pemukiman kecil di tepi sungai yang isinya kebanyakan cuma pelarian dan orang-orang buangan. Tapi entah gimana, bisa berevolusi jadi kekaisaran global terbesar dalam sejarah. Maksud saya, Roma itu kan nggak dibangun dalam sehari ya, dan fondasinya ternyata penuh banget sama pengkhianatan, inovasi militer yang gila, dan kehausan absolut akan kekuasaan. Yuk kita bedah ceritanya. Selamat datang di eksplorasi kita kali ini. Kita bakal ngelakuin perjalanan melintasi waktu yang benar-benar luar biasa. Kita akan nelusurin bareng-bareng gimana Roma tumbuh dari sekedar mitos kuno, ngebangun struktur pemerintahan yang super brilian, sampai akhirnya runtuh di bawah beban sistem yang mereka ciptakan sendiri. Udah siap? Mari kita mulai. Ini dia peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari mitos dan republik awal, lanjut ke masa ekspansi, pergeseran dari Caesar ke Kaisar pertama, puncak zaman keemasan, dan pastinya keruntuhan mereka. Yap, 1000 tahun sejarah yang bakal kita rangkum sekarang juga. Bagian pertama, mitos, raja, dan republik. Oke, kita langsung masuk ke asal-usul Roma yang sejujurnya agak aneh dan sangat mitologis, tapi ini krusial banget buat dipahami. Ceritanya tuh ngelibatin dewa perang, seekor serigala betina, dan anak kembar super kuat, Romulus dan Remus. Agak ironis ya kalau dipikir-pikir, kekaisaran sebesar ini malah berawal dari pertengkaran kakak adik yang konyol. Jadi Romulus dan Remus ini coba nyari petunjuk dewa lewat burung yang terbang. Malah berujung saling tuduh curang. Puncaknya, waktu Remus ngejek tembok kecil yang dibikin Romulus, tebak apa yang terjadi? Romulus langsung ngebunuh saudaranya sendiri di tempat. Awalan yang benar-benar brutal. Di tahap awal ini, Roma itu ibarat kota suaka. Saking butuhnya populasi, Romulus sampai nekat nyulik wanita dari suku tetangga, Sabin. Uniknya nih, setelah perang singkat, kedua suku ini malah gabung. Terus, berdekade-dekade kemudian, masuklah era 7 raja, yang mulai ngebangun selokan, tembok, dan fondasi kota. Tapi, kekuasaan absolut itu emang selalu bahaya. Raja ketujuh mereka tuh kejam banget, sampai-sampai rakyat yang muak akhirnya ngusir dia. Nah, kebencian mendalam sama kekuasaan tak terbatas inilah yang lahirin Republik Romawi. Mereka ngebuang sistem monarki selamanya dan milih 2 konsul buat bagi kekuasaan. Pokoknya, nggak boleh ada satu orang pun yang berkuasa mutlak. Masuk ke bagian kedua, ekspansi dan perang Punik. Di sini kita bakal lihat gimana sebuah trauma masa lalu bisa ngubah total mindset satu bangsa jadi mesin perang yang gak terhentikan. Ini bisa dibilang momen lahirnya supervillain bagi Romawi. Jadi ceritanya bangsa Galia datang, membakar Roma, dan maksa mereka bayar tebusan emas yang luar biasa memalukan. Sejak hari itu, Romawi jadi super paranoid soal keamanan perbatasan. Kesimpulan mereka cuma satu, cara terbaik biar nggak diserang adalah dengan menaklukkan semua orang di sekitar mereka duluan. Nah, obsesi buat ekspansi ini akhirnya bikin mereka bentrok sama saingan terberat mereka, yaitu Kartago. Ini memicu Perang Punik. Bayangin aja, ini tuh kayak trilogi film blockbuster yang penuh kekacauan. Ada momen legendaris waktu Hannibal bawa pasukan gajahnya ngelewatin pegunungan Alpen yang beku. Gila kan? Tapi pada akhirnya di Perang Ketiga, Romawi dengan sangat sistematis memusnahkan seluruh peradaban Kartago sampai nggak bersisa. Musuh terbesar mereka lenyap sudah. Lanjut ke bagian ketiga, dari Kaisar hingga Kaisar pertama. Yang paling menarik di sini adalah kesuksesan Romawi ternyata jadi bumerang. Menguasai 10% populasi dunia bikin republik ini terlalu raksasa buat diurus pakai sistem yang lama. Dan masuklah Julius Caesar. Caesar ini sering banget digambarin cuma sebagai diktator haus kekuasaan. Ya, dia emang ngumpulin jabatan politik kayak lagi ngoleksi kartu Pokemon sih. Tapi, tahu nggak? Rata-rata warga Romawi justru cinta mati sama dia. Alasannya simple. Dia ngasih reformasi nyata yang dibutuhin rakyat. Dia benerin kalender yang tadinya super kacau, nurunin pajak, ngapus utang, sampai ngatur pasokan gandum biar rakyat miskin nggak kelaparan. Buat mereka, Caesar itu pahlawan. Tapi, para elit di Senat, wah mereka super paranoid. Mengingat sejarah mereka, begitu dengar kata raja, mereka langsung panik. Alhasil, mereka bikin keputusan yang fatal banget. Mereka ngebunuh Caesar di tengah rapat Senat dengan dalih menyelamatkan Republik. Ironisnya, karena rakyat udah terlanjur cinta sama Caesar, pembunuhan ini malah memicu perang saudara besar-besaran yang secara permanen ngehancurin Republik yang katanya mau mereka selamatkan itu. Bagian keempat, Agustus dan zaman keemasan. Kekacauan tadi itu jadi pelajaran berharga banget buat Octavian, pewarisnya Caesar. Dia sadar, kalau mau selamat, dia harus mensistematisasi seluruh kekuasaan.
Dia pun ganti nama jadi Augustus dan resmi jadi kaisar pertama. Agustus ini ngelihat satu kelemahan fatal dari era Republik. Dulu itu, loyalitas prajurit ada di tangan jenderal yang ngasih mereka duit, bukan di negara. Jadi dia rombak total sistemnya. Militer diubah jadi institusi profesional. Prajurit dikontrak 20 tahun, digaji rutin oleh negara, dan dijamin dapat paket pensiun. Pinter banget kan? Sekarang, kesetiaan pasukan terkunci langsung ke pemerintah Romawi. Berkat stabilitas baru ini, boom, masuklah Romawi ke zaman keemasan. Dan perbedaannya itu benar-benar kayak bumi dan langit. Di dalam kekaisaran, Anda bisa nikmatin jalan beraspal, hukum yang jelas, sampai saluran air bersih. Sementara di luar, di wilayah yang mereka sebut barbar, hidup itu jauh lebih keras. Jadi suku-suku asing ini sebenarnya nggak mau ngancurin Roma. Mereka cuma pengen masuk dan ikut nikmatin keamanan serta kekayaan yang ada di dalam situ. Tapi ya, ambisi penaklukan pasti ada batasnya. Kejutan besar terjadi waktu Arminius, sekutu mereka sendiri dari Jerman, berkhianat. Dia pakai taktik Romawi buat ngejebak dan ngebantai habis 20.000 prajurit elit di hutan Teutoburg. Bencana berdarah ini benar-benar bikin Augustus sadar. Dia akhirnya nyetop mimpi penaklukan tanpa akhir dan milih buat fokus ngebangun perbatasan pertahanan yang super ketat. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, keruntuhan Romawi. Di sini kita bakal lihat gimana sistem militer kuat yang tadinya jadi pelindung malah pelan-pelan jadi racun mematikan buat kekaisaran itu sendiri. Kebusukan dari dalam ini nyebarnya cepat banget. Pengawal elit Praetorian yang tugas utamanya ngelindungi kaisar tiba-tiba sadar kalau mereka lah yang sebenarnya pegang kendali. Kalau ada kaisar yang nggak mereka suka, tinggal bunuh dan ganti aja. Gila kan? Puncaknya, mereka bahkan sampai melelang tahta kaisar ke penawar tertinggi. Sistem yang tadinya solid hancur lebur gara-gara keserakahan internal. Nah, karena situasinya udah chaos banget dan diserang dari sana-sini, sistem satu penguasa akhirnya dibongkar. Roma dibagi jadi 4 wilayah yang disebut tetrarki. Keputusan radikal ini pada akhirnya bikin Kaisar Konstantinus ngambil langkah besar. Dia mindahin pusat kekuasaan dan ngebangun ibu kota baru yang jauh lebih kaya dan aman di timur, yaitu Konstantinopel. Pembagian ini bikin dua nasib yang benar-benar bertolak belakang. Bagian timur atau Bizantium langsung meroket jadi kekaisaran elit yang super makmur. Lah bagian barat, tempat kota Roma asli berada, malah pelan-pelan ditelantarkan. Mereka dibiarin sendirian menghadapi krisis dan lama-kelamaan berubah jadi provinsi hantu yang rapuh banget. Terus datanglah bencana demografis. Ingat ya, ini tuh awalnya bukan invasi militer yang terencana, tapi krisis pengungsi massal. Suku Hun terusir dan ngedorong puluhan ribu suku Goth ke perbatasan Romawi buat minta suaka. Romawi sih nerima, tapi pejabat mereka yang korup habis-habisan memeras dan bikin para pengungsi ini kelaparan. Saking putus asanya, suku Goth akhirnya memberontak. Mereka ngancurin tentara Romawi dan ngebunuh kaisarnya. Kekacauan birokrasi Romawi sendiri yang nyiptain awal kehancuran mereka. Domino terakhirnya pun jatuh, dan jujur aja akhir ceritanya lumayan miris. Tanpa gandum dan pajak dari Afrika Utara yang direbut suku Vandal, Romawi Barat benar-benar lumpuh. Kota Roma dijarah berkali-kali sama Visigoth, bukan karena ada strategi jenius, tapi semata-mata karena Roma udah terlalu lemah. Sampai akhirnya di tahun 476 Masehi, nggak ada pertempuran epik penutup. Kaisar terakhirnya cuma diminta mundur dengan sopan. Kekaisaran ini mati karena kelelahan yang luar biasa. Jadi, cerita panjang ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang cukup mendalam. Apa jadinya ketika militer, birokrasi, dan infrastruktur, sistem yang sama persis yang ngebangun sebuah kekaisaran, malah perlahan ngeruntuhinya dari dalam waktu disalahgunakan? Siklus kekuasaan ini benar-benar sesuatu yang patut kita renungin hari ini. Oh iya, buat kalian yang penasaran, bagian timur Romawi itu nyatanya berhasil bertahan sampai 1000 tahun lagi loh. Luar biasa kan? Tapi itu bakal jadi cerita buat eksplorasi kita selanjutnya. Terima kasih banyak udah ngikutin perjalanan ini, dan teruslah menggali rasa ingin tahu kalian.